Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allamna bi ni'matil iman wa ala bi ni'matil islam wa akramana bi khilafatihil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal pagi ini, awal memulainya satu kehidupan yang Allah hadirkan pada kehidupan kita, maka harusnya kita pada pagi hari ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu yang disukai oleh Allah dari hambanya, dialah yang senantiasa lisannya basah dengan kalimat syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya yang memudahkan kita beribadah, yang memudahkan kita beraktivitas, yang memudahkan kita melakukan semua pekerjaan kita, hakikatnya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kemampuan apa-apa. Kita semua adalah makhluk la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan ketika hadir dalam kehidupan kita, harusnya kita lebih semangat, harusnya kita lebih termotivasi untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang sedang menikmati bulan Ramadan ini bertambah keimanannya, bertambah kedekatan taatnya kepada Allah, bertambah meningkat amal ibadahnya, bertambah banyak amal solehnya. Amin Allahumma amin. Maka syukur yang kedua adalah sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ditakdirkan menjadi umatnya, maka harusnya kita bersyukur karena banyak keutamaan atau keistimewaan yang dihadirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita semua insya Allah mendapatkan syafaatul uzlah atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, apa kabar? Sehat pagi ini? Alhamdulillah. Ibu-ibu luar biasa. Keluarga di rumah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Hidup kula, hidup panjenengan niku sami. Hidup kita hakikatnya sedang menunggu satu waktu, yaitu waktu sholat. Atau kalau kita tidak bertemu dengan waktu sholat, berarti kita sudah siap disolatkan. Maka kegiatan kita selama kita hidup 24 jam ini, hakikatnya sedang menunggu satu waktu, yaitu disebut dengan waktu sholat. Misal, ini waktu subuh. Habis subuh, nanti ada aktivitas yang lain. Ada yang mengantarkan sekolah, ada yang pergi ke tempat pekerjaannya, ada yang berusaha, ada yang berdagang. Hakikatnya, aktivitas itu sedang menunggu satu waktu yang nanti masuk waktu siang yang disebut dengan sholat zuhur. Setelah zuhur ada aktivitas yang lain. Mungkin istirahat, baca Quran, dan lain sebagainya. Hakikatnya kita itu sedang menunggu waktunya sholat asar. Masuk asar, hakikatnya kita sedang menunggu waktu maghrib.
yang diisi dengan kajian sebelum buka puasa, yang diisi dengan bermacam-macam kegiatan. Masuk maghrib, setelah sholat maghrib hakikatnya sedang menunggu waktu sholat isya. Setelah isya ada yang tadarus, setelah itu ada yang istirahat. Hakikatnya kita sedang menunggu waktu sholat subuh. Kalau kita tidak bertemu dengan waktu sholat selanjutnya, berarti kita sudah masuk waktunya disolatkan. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ada satu nasihat. Nasihat ini disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang disampaikan lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Mas Mahfud apa nasihatnya? Tentu nasihat ini pun harusnya nasihat bagi kita, karena kita adalah umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat yang pertama? Kata Jibril, "Ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, hiduplah sesuka kamu ingin hidup. Hiduplah yang ingin kamu hidup seperti apa, silahkan. Tapi ingat, setiap yang hidup, setiap yang bernafas, setiap yang bergerak di muka bumi, pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Apapun itu, ujung dari kehidupan kita adalah kematian kita. Finish dari kehidupan kita adalah wafat kita. Apapun, siapapun di muka bumi ini yang hidup, yang bergerak, pasti akan wafat. Semuanya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita yang hidup di dunia ini, ujungnya pasti wafat. Maka berbicara dengan bersifat kematian itu sifatnya kitabam muajjalah. Datangnya tiba-tiba di waktu tertentu. Itulah sifat kematian. Maka kata Rasul, ada 3 misteri kematian. Yang pertama, misteri kematian itu disebut dengan awqatul maut. Waktu kematian kita tidak ada yang tahu. Betul? Tidak ada yang tahu kapan Allah akan mewafatkan kita tidak tahu. Yang kedua, amkanul maut. Di mana Allah akan mewafatkan kita juga tidak hafal. Betul? Bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di rumah sakit, atau di mana saja. Terserah Allah, Allah maunya kita wafat di mana. Yang ketiga, asbabul maut. Apa itu? Sebab kematian kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi sebab kematian kita karena sakit, sebab kematian kita karena jatuh, bermacam-macam penyebab kematian kita. Lalu kata Rasul, lalu bagaimana untuk menjawab misteri kematian ini? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita kan inginnya akhir dari kehidupan kita husnul khotimah, betul? Yang kita harapkan wafat kita itu adalah husnul khotimah, baik akhir dari kehidupan kita. Mohon maaf, husnul khotimah itu bukan datang tiba-tiba. Tapi husnul khotimah itu disiapkan, direncanakan. Dari kapan? Dari sekarang. Dengan cara apa? Beriman. Dengan cara apa? Beribadah. Dengan cara apa? Luruskan niat kita kepada Allah. Yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, siapakah orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas adalah dia yang selalu mengingat kematiannya dan
mempersiapkan bekal kematiannya. Setiap yang dia kerjakan, dia ingat mati. Dan dia kalau sudah diingat mati, dia jadikan pekerjaannya, ibadahnya, dagangnya, kuliahnya, pekerjaannya jadi amal ibadah buatnya. Karena tujuannya bukan di dunia, tapi tujuannya nanti di akhirat untuk bekal ketika menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Yang kedua, nasihat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Apa maknanya? Muhammad, silahkan kamu lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Silahkan kerjakan apapun yang ingin kamu kerjakan. Tapi ingat, setiap yang kamu kerjakan, setiap yang kamu lakukan, semua ada balasannya. Kalau pekerjaan itu baik, maka balasannya itu pun baik. Tapi kalau pekerjaannya, sikapnya itu buruk, bermaksiat, berdosa, ingat, pasti ada balasannya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa kuncinya? Jangan pernah meremehkan satu kebaikan yang itu mungkin kecil menurut manusia. Tapi ingat, bisa jadi kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan mungkin tidak dipandang oleh manusia, tapi bisa jadi itulah yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Itulah yang akan mendapatkan balasan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jangan juga meremehkan dosa kecil. Dosa yang ditumpuk, walaupun itu kecil, lama-lama juga akan banyak dan lama-lama akan mengotori cermin hati kita. Maka niatkan untuk Allah. Ingat, Allah Maha melihat, Maha meneliti terhadap apa yang kita kerjakan di dunia ini. Bahkan hati kita yang mungkin orang lain tidak tahu. Kretek bahasa hati kita itu nggak tahu. Kita hari ini sedang ngerasani orang atau tidak, ngerasani ustadznya atau tidak. Kita nggak ada yang tahu diri kita dan Allah. Dan itu juga masuk balasan yang nanti kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan, terserah panjenengan mau yang baik atau yang buruk, ingat, semua ada balasannya. Yang ketiga, apa nasihatnya? Kata Jibril, ya Muhammad, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun. Muhammad, silakan cintai apapun, siapapun yang ingin kamu cintai, silakan. Tapi ingat, setiap yang kamu cintai, apapun yang kamu cintai, pasti akan berpisah dengan kamu. Ulangi, ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita dititipkan anak, kita bersama suami, bersama istri, silahkan cintai mereka. Silahkan cintai anak kita, silahkan cintai suami kita, silahkan cintai istri kita. Tapi ingat, semua akan berpisah dengan kita. Betul? Istri mencintai suami, suami mencintai istri. Bisa jadi istri yang wafat duluan atau suami yang wafat duluan. Tinggal nunggu giliran gantiannya. Bisa. Jamaah wafat duluan, ustadznya belakangan, atau dibalik. Ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Tergantung gilirannya. Maka apa? Jangan terlalu mencintai makhluk. Kalau kita mencintai makhluk terlalu besar, ujungnya sakit, ujungnya tidak ridho. Tapi apa? Cintai karena Allah.
Ketika dengan suami, jadikan suami itu bagian wasilah taat kita kepada Allah. Ketika mencintai istri, jadikan istri itu amanah untuk kita menuju di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 amalan atau nasihat yang disampaikan Jibril itu untuk muhasabah untuk kita hari ini. Jamaah sekalian dari rahmat Allah, kalau kita simpulkan, ingat, dunia sementara. Dunia itu singkat, padat, waktunya sebentar, tidak lama. Kita tinggal hitungan hari, waktu akan berjumpa dengan kematian kita. Hakikatnya bertambah umur, itu hakikatnya bertambah dekat kita dengan kematian kita. Laras napa? Ayo, amal kita sedikit, tidak banyak. Alasan Allah kita bisa menikmati bulan Ramadan itu karena 2. Yang pertama, karena amal kita masih sedikit. Sehingga Allah, dari saking sayangnya Allah, kita diberikan kesempatan menikmati bulan Ramadan untuk menambah amal-amal kita. Supaya amal kita cukup nanti ketika pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alasannya kita bisa menikmati bulan Ramadan karena dosa kita masih banyak. Sehingga apa? Allah kasih kesempatan di bulan Ramadan ini, di bulan Maghfirah ini, untuk bertaubat, untuk sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Sehingga nantinya kita menjadi manusia muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa. Pagi ini istijabah. Mudah-mudahan doa di satu majelis ini diberkahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhul amwat. Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan kasiran wa surran ba'idan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Rabb, pagi ini Engkau yang mentakdirkan kami bisa ibadah. Pagi ini tidak ada yang kebetulan yang hadir dari kehidupan kami. Semua atas izin-Mu, semua atas takdir-Mu, semua atas ketentuan-Mu, ya Allah, ya Rabb. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, awali hidup kami pagi ini dengan penuh keimanan, dengan penuh beribadah kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang hadir pagi ini sedang membawa banyak dosa dari kehidupan kami, ya Rabb. Maka kami mohon, ya Allah, bulan Ramadan ini, ya Allah, tahun ini, ya Allah, jadikan bulan yang mana Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau ampuni semua maksiat-maksiat kami, ya Allah. Engkau ampuni semua kesalahan hidup kami, ya Allah. Karena sesungguhnya kerasnya hati, ya Allah, karena banyaknya dosa kami, ya Allah. Ighfir lana dunubana, ya Allah. Ighfir lana dunubana, ya Allah. Ighfir lana dunubana, ya Allah. Duhai Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, jaga keluarga besar kami, ya Rabb. Jaga anak cucu kami, ya Allah. Jaga istri suami kami, ya Allah. Jadikan kami semua ahli syurga, ahli Quran, ahli syukur, pandai mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabb, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan, ya Allah. Nikmat-Mu yang begitu banyak, ya Allah. Nikmat-Mu yang begitu besar, ya Allah. Tidak pernah berhenti, tidak pernah putus, ya Allah. Yang putus syukur kami, yang banyak kufur kami, ya Rabb. Maka ya Allah, kami mohon, ya Allah, jadikan kami ahli syukur,
ahli pandai-pandai menyukuri atas pemberianmu ya Rabb. Rabbana atmim lana nurana ghaufir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana faktubna ma'asyahidin ya Rabb. Catat kami jadi orang yang soleh ya Allah. Catat kami jadi hambamu yang bertakwa ya Allah. Ya Razzaq, ya Fattahu, ya Alim ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, penuhi, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Dalam hati kami banyak sekali kebutuhan ya Rabb. Banyak hajat-hajat kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan hajat kami ya Allah. Kabulkan semua kebutuhan kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, atur suwun, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.